telah membawa kita bisa datang beribadah pada Tuhan di minggu yang terakhir di 2024 ini. Bukankah Tuhan itu baik? Kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita hari ini. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari kita datang bawa pujian kita. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, sorakan haleluya. Sepenuh hati kita memuji Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Gloria, Gloria. Ada sukacita di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Siapa percaya Tuhan hadir di dalam pujian umatnya? Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta yang maha
yang memerintah untuk selama-lamanya. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan itu sangat baik, Bapak Ibu? Kita semua sudah sampai di kebaktian minggu yang terakhir di 2024. Ambil waktu sejenak untuk memikirkan apa yang kita alami di tahun 2024 ini. Tantangan, prestasi, sakit penyakit yang kita overcome, challenge demi challenge Tuhan bawa kita overcome. Itu semua karena penyertaan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Amin. Mari kita bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa. Tanpa Tuhan saya tidak mungkin ada di tempat ini hari ini. Tanpa Tuhan semuanya tidak mungkin bagi kita semua. Tapi bersama Tuhan, lihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Sungguh tidak terbatas kasih dan sayang-Mu bagi setiap kami Tuhan. Thank you Father God. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagi hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu,
anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ingat setiap penyertaan Tuhan di tahun ini Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemulihan. Bersyukur kepada Tuhan untuk pelepasan yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur kepada Tuhan atas posisi di mana kita berada saat ini. Jika kita mengalami tantangan, waktunya yang terbaik untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam challenge kita akan melihat kebesaran Tuhan, amin. Kita akan melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, amin. Karena di dalam waktu challenge saatnya kita untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Biar setiap jiwa memuji Tuhan saat ini. Ayo naikkan pujian Mazmur di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oh Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Ayo naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Rancangan-Mu selalu yang terbaik. Oh, bukan rancangan kecelakaan, tapi yang terbaik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Oh, bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kirara bashikara ramashanda ramo. Kuriara bashikara la 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 ya bala 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 baya shanda. Irana tashikara ramora ramara 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 bashikira. Kira mashanda la bala 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 bashikara ramara 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 bashikira. Oh haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita semua ada anak-anak kesayangan Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa kita ini kesayangannya Tuhan? Katakan dengan iman, saya kesayangannya Tuhan. Katakan sekali lagi, saya kesayangannya Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, kasih Tuhan buat kita semua. Yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, kasih-Mu ajaib, tak berkesudahan. Maka setiap jiwa memuji-Mu Tuhan, biar setiap jiwa memuji-Mu ya Tuhan, biar setiap jiwa menyanyikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, bless the Lord, oh my soul.
goodness. Sing His faithfulness. Selamanya Tuhan akan terus memuji-Mu Tuhan. Tidak akan pernah berhenti dari mulut kami Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy
oh God. God, you're so good. It's a good time to sing that God is good. You're so good. Nyanyikan bahwa Dia Tuhan yang sangat baik buat kita semua. You're so good. Tuhan ada di dalam setiap langkah hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Segenap hati kita nyanyikan. God, you're so good. Bangunlah setiap jiwa, ingat segala kebaikan Tuhan. You're so Sing it out that He's good. God, you're so good. You're so good to Me, God, you are so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you are so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointing, filled with your power for the glory of Jesus' name. Katakan, I am blessed. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Oh, we thank you, Lord. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're
kami. Tahun 2024 Engkau menyatakan kebaikan-Mu buat kami. Kami mau masuk tahun 2025, Engkau juga pasti akan menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik, senantiasa baik, selalu baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan kami pengharapan, Engkau berikan kami masa depan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan. Oh, Engkau sungguh-sungguh baik buat kami, buat keluarga kami, buat gereja kami, buat pekerjaan kami, buat bisnis kami, buat semua kami, buat seluruh gereja. Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum saudara duduk, saya tahu ini bukan malam tahun baru, tapi Anda bisa katakan selamat tahun baru. Bisa berikan salam kanan kiri, welcome. Tuhan baik buat Anda. Happy New Year. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang join online. Saya juga menyambut Anda semua. God is good, Tuhan luar biasa. Dan saya mau beritahu kepada Anda bahwa waktu kita masuk tahun 2025, Tuhan memberikan kita tema yang baru. Tema yang baru yaitu Arise and Build. Katakan Arise and Build. Lagi katakan Arise and Build. Ini adalah waktunya Tuhan pakai kita untuk bangkit bersama-sama dan membangun. Bukan hanya membangun training center, tapi kitanya bangkit. Kitanya bangkit, kita membangun diri kita. Amin saudara. Selamat datang sekali lagi semua saudara yang dikasihi Tuhan. Saya saat ini ingin mengajak semua Bapak Ibu Saudara sekalian maupun yang join online, ini adalah saat yang sangat baik untuk kita memuji Tuhan di penghujung tahun 2024. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan berikan berkat kepada kita, Tuhan baik buat kita, dan saya ingin share kepada saudara apa yang saya dapatkan mungkin 2-3 minggu yang lalu mengenai waktu kita memberi dan waktu kita menyembah Tuhan. Tahukah saudara bahwa memberi, katakan memberi. Memberi dalam bentuk apapun saudara itu mengaktifasikan, activates ya, untuk kita bisa mengalami multiplikasi di dalam setiap diri orang yang percaya. Waktu kita memberi ya, waktu kita memberi perpuluhan, waktu kita memberi persembahan khusus, waktu kita membawa perpuluhan dengan hati yang penuh dengan ketaatan, maka hal itu akan menyebabkan Anda mengalami multiplikasi. Siapa di sini yang mau mengalami multiplikasi? Saudara, 2-3 minggu yang lalu saya baca ayat ini, saudara. Waktu saya baca cerita ini, saya lihat, wah ini luar biasa sekali ya. Ini adalah cerita waktu Salomo mau ditapiskan sebagai raja, menggantikan bapaknya Daud. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29, ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa rakyat, katakan rakyat itu memberi dengan sangat amat luar biasa. Memberi apa? Membawa persembahan, membawa sacrifice, katakan sacrifice. Sacrifice itu bukan hanya sekedar memberi, tapi berkorban. Jadi kalau saya bisa beritahu kepada saudara, hari ini, saat ini, saya mengajak kita semua untuk memberi,
bahasa Inggrisnya itu extravagant giving, memberi dengan berlipat-lipat kali ganda, saudara. Karena waktu saya baca ayat ini, saudara, dikatakan 1 Tawarikh 29 ayat 21, rakyat itu bersukacita bersama-sama dan mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu. Banyak apa enggak? Sekarang aja banyak, apalagi dulu, saudara. 1.000 ekor domba jantan. Luar biasa, 1.000 ekor domba jantan dan 1.000 ekor domba muda. Banyak sekali, saudara. Dengan korban-korban curahan dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Jadi ya, pada saat itu yang memberi bukan hanya yang membawa persembahan, bukan hanya Daud. Daud sudah mempersiapkan untuk membangun bait suci ya pada saat itu. Salomo dan rakyat membawa persembahan kepada Tuhan. Dan di dalam pasal yang berikutnya, ini menarik sekali, saudara. Saya belajar waktu kita membawa atau memberikan persembahan dengan hati yang murni, dengan tulus. Coba bayangkan, saudara. Bahkan pada saat itu saya percaya ada orang yang memberi persembahan domba jantan mungkin 2 di sini, 2 di situ, 5 di sini. Atau domba jantan ada 7, 10 di sana, ada 15 di sini. Tapi di sini ya 1.000, saudara. Are you with me? Ini satu gereja kita ini seluas tanahnya itu kalau didatengin 1.000 domba, 1.000 lembu itu nggak muat kayaknya, saudara. Banyak sekali. Dan biasanya orang mungkin memberikan persembahan seperti itu ya, 2, 3, 10. Ini 1.000. Ini bicara mengenai luar biasa sekali mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Dan pada saat itu akibatnya, hasilnya ternyata Tuhan datang kepada Salomo dan Tuhan tanya kepada Salomo, kamu mau apa? Saudara, kalau Tuhan tanya gitu sama saudara, saudara jawabnya apa? Kira-kira jangan sembarangan cepet-cepet jawab, saudara. Bayangkan, saudara, Tuhan tanya, kamu mau apa? Saya akan kasih. Kalau Anda bilang mau punya mobil, mungkin ya Anda butuh mobil gitu ya. Mungkin mobilnya ada kerusakan ini, kerusakan itu. Ya Tuhan akan berikan, Tuhan akan kabulkan. Dengan bagian kita lakukan bagian kita tentunya. Nggak tahu-tahu di depan gereja selesai kebaktian ada mobil. Tapi ternyata Tuhan, istilahnya kalau bahasa sehari-harinya itu ya, bayangkan, saudara, Tuhan kasih blank check kepada Salomo. Tahu blank check, saudara? Ini kamu tulis sendiri dah. Kamu mau apa ini? Nggak ada di Alkitab, nggak ada begitu. Ini istilah saya sendiri, saudara. Tuhan datang kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang kamu mau saya berikan kepadamu. Dan ternyata Salomo itu minta apa, saudara? Bukan minta rumah, bukan minta mobil, bukan minta yang lain-lainnya. Bahkan di Alkitab dituliskan dia nggak minta untuk musuh-musuhnya binasa, enggak gitu, saudara. Dia minta apa? Dia minta hikmat dan pengetahuan. Dia minta hikmat dan pengetahuan. Masuk tahun 2025 kita perlu hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan adalah kumpulan dari kenyataan-kenyataan. Pengetahuan adalah kumpulan dari informasi-informasi. Pengetahuan adalah kumpulan dari apa yang kita pelajari. Tapi kalau hikmat adalah satu keadaan bagaimana kita bisa implementasi, bagaimana kita bisa melakukan, mempraktekkan apa yang kita tahu, apa yang kita sudah pelajari, kenyataan-kenyataan yang ada, kita gimana mempraktekannya, bagaimana mengimplementasikannya. Dan akibatnya apa, saudara? Di sini dikatakan, karena engkau enggak minta harta, kekayaan, tapi karena engkau minta hikmat dan pengetahuan, aku akan berikan kepada kamu.
kekayaan. Aku akan berikan kepada kamu harta. Aku akan berikan kepada kamu hormat. Aku akan berikan kepada kamu macam-macam sekali. Semuanya ini saudara, hormat dan kekayaan dan semuanya ini yang melebihi semua raja sebelumnya dan raja yang kemudian. Berarti luar biasa sekali berkatnya. Amin saudara. Jadi hari ini saudara kita membawa perpuluhan, kita memberi persembahan khusus kepada Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Dan sekali lagi waktu kita membawa dan memberi dengan hati yang murni, maka hasilnya itu luar biasa sekali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami percaya Engkau baik buat kami. Kami mendeklarasikan kebaikan-Mu dan saat ini, gimana kalau kita bangkit berdiri? Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin membawa perpuluhan kami ke dalam rumah Tuhan. Kami akan memberikan persembahan khusus. Kami akan memberikan yang terbaik. Kami akan berkorban, bukan hanya memberi, tapi berkorban, sacrifice untuk kemuliaan nama-Mu. Maka kami semua akan diberkati. Semua dari kami diberkati. Seperti yang dikatakan di ayat itu, rakyat juga diberkati. Semua diberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berseru, amin. Haleluya, amin, amin. Thank you. Maaf, saya tadi lupa mengumumkan saudara, kalau Anda membutuhkan untuk tax deductible receipt saudara, Anda yang memberikan, kalau membawa cek, Anda perlu tulis paling lambat tanggal 31 Desember ya, atau lebih awal, supaya bisa tercatat pemberiannya tahun 2024. Kalau Anda menggunakan tax to give atau Tithely atau Zelle, harap lakukan pemberian Anda paling lambat 31 Desember sebelum jam 12 siang. Dan kalau Anda merubah nama, mengubah nama atau pindah alamat tahun ini, mohon kirim informasi Anda melalui email ke info@cityblessing.org. Puji Tuhan. Ada satu pengumuman yang ingin saya tekankan dan sudah saya khotbahkan minggu yang lalu juga, saudara. Nanti malam tahun baru kita akan berdoa bersama-sama. Saya ajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Nggak lama saudara, cuma dari jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi saya ajak saudara untuk berdoa. Karena apa saudara? Kita menghadapi tahun 2025 bisa ada goncangan atau tantangan. Kita perlu siap. Kita perlu diperlengkapi. Dan untuk saudara yang punya anak kecil, disediakan child care. Dan bagi keluarga yang punya anak-anak di bawah umur 11 tahun, Anda perlu RSVP ya. Anda perlu beritahu sebelumnya. Anda perlu beritahu sebelumnya supaya dari Children Ministry bisa mempersiapkan guru-gurunya. Ada amin saudara? Haleluya. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Dion Kurniadi. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara, sebelumnya dari DDM Ministry ada, what do you call that? The year end preview. Tahun 2024 kita ini ngapain aja sih saudara? Apa yang kita lakukan di gereja, di Kersel? Mau lihat saudara? Kalau zaman dulu itu namanya kaleidoskop, ya sekarang juga kita suka katakan kaleidoskop. Ini tahun 2024 ini apa ini ya?
Coba kita bisa lihat supaya kita bisa sekali lagi mengatakan, oh Tuhan, Engkau sudah melakukan perkara yang besar. Engkau melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kami. Amin. Oke, sebelum video ditayangkan, saya akan singkirkan dulu meja ini supaya Anda bisa melihat dengan jelas. Dan thank you, Johnson luar biasa, saudara. Semua kita punya parking attendant. I'm sorry. Yang pertama kali datang, ada pertama kali datang. Maaf. Oh, minta maaf. Pastor juga bisa salah. Thank you diingetin. Selamat datang ya, puji Tuhan. Selamat datang. Ada lagi yang baru pertama kali datang di sini. God bless you, God bless you. Oke, kayaknya kita semua mesti minggir nih sekarang. Hello, City Blessing. We want to thank you for all of you who made Christmas happen this past week in Walnut, Colton, and San Diego campus. We thank you for making our Christmas service happen. Now, we are a few days away from the new year of 2025, and we want to say from the bottom of our hearts to our City Blessing family, Happy New Year. My name is Garrett, and I'm here to bring you today and this year's final Sunday announcement. And we want to focus on one big announcement this weekend. It is our night of prayer this upcoming Tuesday on December 31st, New Year's Eve. And we'll come together as a church and pray and intercede and praise Jesus as we get into 2025. Yes, it is a time of celebration, but praying for our nation and the new year is equally important. 6 p.m. to 9 p.m., those of you who are in Walnut, we will gather at our Walnut campus, and those of you who are in Colton, will gather in the Colton campus. Now, big note for this prayer night, if you are at our Walnut campus, childcare is provided. Please visit cityblessing.org/events or scan the QR code on the screen. Now, for you parents, today is the last day to register for your children. Hope to see all of you there. And next, due to the holidays and the leaders are being equipped and gearing out for the new year, we have carousels, youth gatherings, which is O2 night, and Access College gatherings will resume at the end of January or the beginning of February. Stay tuned for more information or go to cityblessing.org/events to be updated. And last but not least, our Miracle Hill Healing Room Ministry will be back in the upcoming year, with February 2nd being the first day back. If you need prayer today, come speak to the pastor after service and we would love to pray for you. All right, church, that is all for this year's final announcement for 2024. See you on Tuesday, and God bless you all. Welcome this new season with this kind of anticipation, with the right spirit, with the right attitude, not only preparing the natural part that we spend so many times, so many hours, but we ignore the most important part, to prepare our attitude and to prepare our hearts. Because you know what? We always face impossibility. But as we become a worshiper, this verse can flow in your life. He is able.
That building is only an excuse for you to get trained, to fill it with people who are going to get trained, educated, empowered to be the next leaders of nations around the world, because you sacrificed to build a center called Training Center. Oh, luar biasa, amin. Siapa yang mengucap syukur Anda ada di sini pagi ini, saudara? Ini adalah minggu yang terakhir sebelum kita masuk ke tahun yang baru. Saya sangat mendapat kehormatan, terima kasih Pastor Paul terutama yang mengizinkan saya untuk share final message untuk tahun ini, saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. Mari kita berdoa sekali lagi supaya Anda dan saya bisa mendapat firman yang khusus buat Anda dan saya. Bapa, aku berdoa buat setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu lebih lagi Bapa. Kami rindu mengalami jamahan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, di akhir tahun ini adalah suatu kehormatan kami bisa memuji Tuhan bersama-sama Tuhan. Di tengah banyak pilihan di dunia ini, umat-Mu pagi ini datang kembali Tuhan. Karena kami ini adalah umat-Mu. Adalah kehormatan kami boleh meninggikan nama-Mu, mengucap syukur, bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan, biar pengurapan-Mu ada atas setiap jemaat-Mu, bahkan atas hamba-Mu yang akan berbicara. Biar Engkau yang berbicara secara khusus Tuhan, melampaui apa yang disampaikan. Biar Roh Kudus membuat pesan ini menjadi pesan yang khusus buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan teladan Yesus tidak pernah hanya suatu teaching, tapi selalu disertai dengan kuasa, mujizat ajaib, dan juga adanya suatu kasih Tuhan yang luar biasa. Biar firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Umat yang percaya katakan amin. Kita di minggu yang terakhir seperti yang kita sudah katakan saudara-saudara, kita di siri bulan ini kita topik bulanan ini apa? Bulan ini? Living on purpose ya saudara. Apa terjemahan bahasa Indonesianya? Hidup dengan tujuan, hidup dengan tujuan ilahi saudara-saudara. Sebelum saya mulai, saya mau welcome Handi Ruben ya. Ruben, oh sekarang Ruben. Oh, Ruben ini kokonya Handi ya. Ruben, kita mendapat kehormatan ini karena apa? Sebelum Anda apply visa, kebetulan Handi ada cerita. Jadi waktu itu kita berdoa. Kami percaya bahwa bukan suatu kebetulan. Kalau Anda bisa datang ke Amerika, ke tempat ini, ada rencana Tuhan yang baru. Biar saya sampaikan firman profetik ini untuk Anda. Karena apa yang kita doakan itu adalah bagus kalau umat Tuhan itu tahu berdoa. Tapi untuk apa berdoa? Tuhan mengajar kita berdoa supaya kita menerima.
Dan menerima itu selalu sebenarnya di dalam Tuhan, saat kita belajar berdoa yang benar, itu jawaban doa tidak pernah lepas daripada tujuan. Tujuannya Tuhan. Ada banyak orang mau nyampur prinsip kerajaan Tuhan dengan prinsip dunia. Jadinya kita berdoa untuk tujuan pribadi, saudara-saudara. Semata-mata. Hanya untuk tujuan pribadi dan tujuan dunia. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa karena jawaban doa itu selalu connect kepada tujuan ilahi, saudara-saudara. Jadi Ruben ini dan setiap Anda dan saya, ini tidak ada jawaban doa yang sebenarnya terlepas daripada tujuan ilahi, saudara-saudara. So, Merry Christmas sekali lagi. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Ini kita sudah penghujung 2024. Ada pepatah mengatakan time flies. Ya, kenapa? Kalau time nggak seperti jalan, saudara-saudara. Apalagi yang sudah tambah berumur. Nggak tahu, dulu kayaknya waktu saya umur belasan gitu kayaknya lama banget. Ini kapan naik kelas gitu ya. Zaman dulu kan naik kelas ininya kapan ulang tahun gua gitu ya. Kapan naik kelas, kapan ulang tahun. Pokoknya kayaknya time lama. Kapan liburan sekolah gitu. Lama, saudara-saudara. Tapi siapa yang tahu kalau Anda sudah lebih berumur. Kalau udah kepala 4 gitu ya. Nggak tahu kepala 3. Yang kepala 3 gimana? Apakah time flies atau enggak? Tahu-tahu, apalagi yang kepala 5, kepala 6. Ini cuma saya doang apa gimana sih? Tahu-tahu udah akhir tahun lagi, bener nggak sih, saudara-saudara? Nah, nggak terasa, saudara-saudara. Tapi siapa yang pagi ini datang dengan penuh ucapan syukur? Amin. Ya, kita bisa hidup ini karena kemurahan Tuhan. Siapa yang sakit di tahun 2024 cukup parah? Kalau bukan karena kasih kemurahan Tuhan, Anda mungkin tidak bisa berada di tempat ini. Siapa? Angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Siapa yang sudah Tuhan sembuhkan? Oh, siapa yang mendapat pekerjaan yang baru tahun 2024? Siapa yang mendapat pekerjaan yang lebih baik di tahun 2024? Ayo, come on terus. Siapa yang mengalami promosi di tahun 2024? Siapa yang buka bisnis di tahun 2024? Siapa yang mengalami... Ya, nggak usah tepuk tangan terus, gak apa-apa saudara-saudara. Anda renungkan. Siapa yang mendapat breakthrough secara finansial di tahun 2024, saudara-saudara? Siapa yang diberkati secara relationship? Maybe ada yang baru married, ada yang baru menjalin hubungan, ada yang hubungannya tadinya kurang baik dengan keluarga, anak, orang tua dan sebagainya. Tuhan restore. 2024 saya percaya banyak hal-hal yang amazing yang Tuhan lakukan. Siapa anak sekolah yang lulus sekolah di tahun 2024 atau dapat scholarship? Kayaknya saya tuh dapat tuh, dikasih kemurahan Tuhan. Semoga saya bisa lulus ini program masternya ini, hopefully bulan April, saudara-saudara. Belum bikin skripsinya, tesisnya belum bikin, saya masih harus berdoa. Siapa yang mengalami keselamatan di tahun 2024? Siapa yang lahir baru tahun 2024? Angkat tanganmu. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Mungkin Anda yang di rumah juga ada. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Mulai sadar ada panggilan hidupmu bahwa engkau bukan hanya sekedar hidup di tahun 2024. Mulai datang Kersel, mulai dimuridkan di tahun 2024. Mulai bertumbuh secara iman. Adakah Anda tahu ada banyak alasan kita ini bisa mengucap syukur pagi ini? Apakah jemaat Tuhan di tempat ini diberkati di tahun 2024? Anda bertumbuh di gereja ini? Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara-saudara. Boleh juga nanti udah selesai ibadah, salamin Pastor Paul, Pastor Joyce sebagai gembala yang sudah mendoakan Anda. You know, it's an honor betul-betul, saudara. Walaupun saya pastor, saya juga punya bapak rohani, saudara-saudara, ibu rohani. Saya seringkali mengucap syukur betul-betul. Karena apa? Kita kalau ngaca Tuhan, ngaca ya di hadapan Tuhan, kita ini perlu pemimpin yang punya visi. Amin. Judul khotbah
hari ini adalah apa kira-kira saudara? Siapa yang profetik di tempat ini? Tadi Lili ada menggunakan satu kata waktu praise and worship. Anda katakan posisi ya. Posisi. Do you know God changed the title of my message last night? Posisi, saudara. Position your heart for purpose. Posisikan hati Anda untuk tujuan, saudara-saudara. Dikatakan demikian, di mana Anda duduk menentukan apa yang Anda bisa lihat. Siapa yang pernah nonton konser, saudara-saudara? Pernah? Siapa yang nonton bola? Nah, itu Leo kayaknya sama siapa di sini yang suka main bola itu. Nah, siapa yang pernah datang ke stadion yang begitu besar seperti ini lalu datang? Saya kayaknya paling besar tuh sekitar 60.000 orang. Ini kelihatannya lebih banyak daripada itu mungkin ya. Nah, ini kalau Anda beli tiket yang murah, saudara, Anda akan yang kecil yang ujung di sana. Orangnya hanya bisa lihat, tapi puji Tuhan akan teknologi, adanya layar besar. Kalau zaman dulu, nggak bisa kelihatan, saudara. Saya tahun lalu sama istri saya tuh sama Brendo, sama Sharon, mereka saat ini kayaknya lagi di San Diego, mau persiapkan. San Diego bukan ya, jangan-jangan salah saya. Anyway, ada keluarga dan sebagainya, juga ada wedding dan sebagainya. Jadi mereka kelihatannya nggak ada di tempat ini. Tapi rencananya kita janjian mau nonton konser, saudara-saudara. Tapi karena saya nggak mau bayar mahal, chip seat, jadinya apa? Nggak kelihatan tuh si penyanyinya jauh di sana. Saya kena COVID lagi waktu itu. Jadinya saya nggak bisa datang. Jadi saya jual tiketnya ke Alpian, saudara. Dia datang sama istrinya, kata dia jauh banget katanya itu. Tapi saya udah tahu waktu beli. Waktu beli tiket itu saya udah tahu. Jadinya saya bilang ke istri saya sebelum kita datang nih 6 bulan ke depan, itu kan sekitar 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan ya mungkin lebih mungkin. More than 6 bulan dibeli tiketnya. Saya udah tahu jauh nggak kelihatan, jadinya saya beli teropong, saudara, beneran. Akhirnya teropongnya punya, nontonnya enggak. Nah, tapi intinya adalah bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam hal yang spiritual juga menentukan bagaimana Anda bisa melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan. Dan juga terlibat di dalam apa yang Tuhan mau Anda partisipasi, saudara-saudara. Siapa yang tahu hobi olahraga saya apa? Udah tahu rupanya. Nah, itu Ruben belum tahu. Saya tuh hobinya badminton. Tapi hobinya cukup seminggu sekali karena mahal, saudara. Fitness sebulan berapa? Mungkin $30, $40. Badminton sekali $15 sekarang. Jadi saya satu kali loh ya. Kalau seminggu sekali udah $60. Jadi jangan sering-sering, bahaya, saudara, mahal. Jadi badminton, saudara. Jadi saya itu di dalam tahun 2024 mengucap syukur karena saya naik kelas, saudara. Zaman dulu waktu badminton court masih di Muras, nah itu Garrett udah begini sama saya. Karena apa? Saya, Alpian, Atan, itu dulu yang ngajakin saya badminton sebenarnya Pastor Tom. Cirosa gitu. Ko Aming ini jagoannya ini. Kalau ini bener-bener jago Ko Aming. Anyway, saya belajar badminton tuh di Amerika sama Ko Aming, sama yang lain ya, sama Hans. Anyway, dulu badminton tuh deket sini, saudara-saudara. Zaman dulu saya mau ngajak orang main, seringkali orangnya, oh sorry, I'm tired. Oh sorry, I still need to warm up. Tapi begitu ada orang yang bagus ngajak mereka main, langsung iya, let's go. Kalau saya ngajak, I'm tired gitu. Karena apa? Males gue main sama lu gak bisa main gitu kan. Nah, tapi 2024 puji Tuhan, saya naik kelas, saudara. Dulu grup anyway yang badminton di sana tutup, kita pindah ke arena. Nah, itu di situ teman mainnya ganti, saudara-saudara. Yang jago itu salah satu pastor kita yang mengembalakan di San Diego, itu Pastor John Hadi. Itu jago banget, saudara-saudara. Zaman dulu teman-temannya dia itu juga nggak mau main sama saya. Ya, nih anak gitu. Sama. Do you want to warm up with me? Oh, I'm sorry, I need more time. Sama lah jawabannya. Gue udah tahu dah. Pastor John kalau udah capek sama teman-temannya, Dion, ayo main. Wah, ini cooling down session sama Dion, bukannya badminton gitu ya.
Cool down session, bukan even warm up, saudara. Kalau udah capek, mereka baru oke, kasih dah nih anak main. Tapi puji Tuhan tahun 2024, amin. Saya sekarang boleh saudara warm up sama mereka dan sudah mulai diajak main. Dan baru pertama kali tahun ini, kayaknya Pastor John kalah sekali kayaknya. Terus kemarin, bukan gara-gara saya, gara-gara partner saya, saudara. Tapi saya ambil bagian, saudara-saudara. Ya kalau mereka nyemesnya ke saya terus, ya saya mati juga, saudara. Nah, tapi ada yang tahu, ada orang lama di sini namanya Andi Adiwidya. Dia minggu kemarin hampir dia kalah sama saya. Dia bilang very good, hampir kamu ngalangin saya. Waduh, mantap itu. Nah, anyway, di dalam badminton ini, kalau orang pemula itu begini, saudara. Itu setiap kali Pastor John itu zaman dulu dia mukul gitu, saya selalu the word is out of position, saudara. Saya udah begini siap-siap di sini, tiba-tiba dikasihnya di sono, karena saya posisinya begini nggak sempet, saudara. Posisi itu penting di dalam olahraga manapun. Tadi siapa pemain bola? Nah, kan? Kenapa pemain kelas dunia itu kok kayaknya bola tak gitu? Kena aja basket, nggak lihat begini tiba-tiba orangnya udah tahu. Kenapa? Karena mereka selalu tahu bagaimana memposisikan diri mereka untuk bisa gol, saudara. Nah, badminton juga sama. Ini saya nggak bisa kayak begini. Ini kelihatannya atlet profesional, saudara. Itu kelihatannya begitu, tapi dari posturnya aja ini mantep banget gitu. Nah, dulu saya bisa mukul kenceng, das gitu ya. Tapi nggak lewat. Atau nggak keluar, pokoknya ada aja. Kedengerannya kenceng tapi nggak bisa mematikan musuh, saudara-saudara. Karena apa? Selalu musuh itu siap. Nah sekarang beberapa bulan yang lalu, terutama beberapa bulan terakhir ini, saya udah mulai otaknya nyambung, saudara. Oh, ini kemungkinan nih si Pastor John pasti kesini. Jadi, dan juga cepat begitu dia mukul, saya langsung siap. Nah itu posisi kayak begitu aja, itu siap memukul, saudara-saudara. Put yourself in the right position. Amin. Kalau kita out of position, di dalam Tuhan juga, kita tidak bisa, saudara. Kita boleh ngomong tentang, apa judulnya? Living your purpose. Living on purpose. Kita boleh ngomong tentang tujuan. Kalau Anda tidak pernah memposisikan diri Anda untuk siap hidup di dalam tujuan, di dalam Tuhan, kita bisa khotbah 1 tahun dan Anda tidak mengalami. Amin. Nah sekarang, bagaimana cara kita memposisikan diri? Memposisikan diri berarti apa? Saya tuh harus bergerak dari tempat yang semula saya. Siapa di sini yang suka berdoa, suka baca firman? Nah itu tuh simple, itu posisi. Nah jadi kita tidak bisa pasif kalau kita mau in the right position dengan Tuhan, saudara-saudara. Siapa di sini yang mau menerima segala kegenapan janji firman Tuhan? Angkat tangan. Nah semua orang kan mau kan? Tapi nggak semua orang mau memposisikan dirinya untuk menerima. Karena apa? Posisi ini nggak hanya sekedar posisi. Saya pikir enak aja Pak Denny ya. Itu kan Pak Denny juga jago itu by the way. Itu juga salah satu yang ngajarin saya. Dia kayaknya mau gimana kencang aja mukulnya setiap kali. Dia bilang gini, Dion gampang Dion rumusnya. Dia ngomong ini udah beberapa tahun sama saya, saudara-saudara. Pastor John juga udah ngomong hal ini beberapa tahun. Dia bilang gini, asal bola di sini. Kedengerannya gampang ya? Asal bola di sini, Dion. Rumusnya cuma satu. Asal bola itu di depan kamu, begini. Baru kamu pukul. Lah tapi setiap kali kenapa bolanya di sini terus ya? Beneran saudara-saudara, ini bukan untuk sekedar khotbah saya ngomong. Karena apa? Saya nggak mau bergerak, saudara. Sekarang udah cepet saudara, lihat nggak cepet tuh? itu bener. Ini kayak begini nih saya belajar bulanan, lihat YouTube. Oh ternyata
bertolak lalu pindah saudara. Karena apa? Waktu begini, di sini nggak bisa, harus rotasi, harus bergerak. Jadi kalau Anda tidak mau berubah di dalam kebiasaan rohani Anda sekarang, dimanapun level Anda tidak bisa maju lebih lanjut di dalam rencana Tuhan. Semua orang mau menerima, tapi kalau malas merenungkan firman Tuhan, Anda tidak memposisikan diri Anda untuk menerima. Siapa di sini yang mau menerima? Siapa yang mau menerima hadiah dari saya? Siapa yang mau? Siap menerima. Nah, itu saya sengaja saya kasih itu isinya sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Saya mau menggelitik Anda sedikit gitu. Ada kita ini yang pasif. Itu bener loh hadiah by the way. Kebetulan saya belum ngasih Santi hadiah New Year, Merry Christmas, so itu buat kamu Santi. Nah, itu ya, kebanyakan kita itu, kayaknya apa iya ya. Firman Tuhan bilang apa iya ya. Coba tadi saya lempar, dianya begini aja. Kena kepalanya saudara, yang dapat orang belakangnya. Udah benjol, terus belakangnya dapat. Nah, itu kita ini harus siap menerima saudara. Siapa yang mau diberkati tapi malas taat? Siapa yang mau menjadi berkat tapi malas dealing dengan kelemahan Anda? Siapa yang mau dapat promosi tapi tidak mau belajar dan tidak mau memberikan yang lebih lagi kepada melayani lebih lagi di tempat Anda ditempatkan, saudara-saudara. Ayo, kita harus sadar. Jadi akhirnya ngomongnya begitu. Jadi kuncinya apa? Kalau bolanya kencang, berarti saya harus lebih cepat dari bolanya. Itu yang susah. Akhirnya saya belajar, otot kaki ini pegel, sakit, dan sebagainya. Sampai akhirnya, sekarang saya jarang suka ketinggalan juga saudara-saudara. Tapi sekarang seringkali di posisi yang tepat. Sampai orang yang jago nangkis pun susah dia untuk nangkis. Kenapa? Bukan karena saya kenceng, bukan. Tapi karena saya di posisi yang tepat. Iya, dulu saya smash ya, udah mantep nih kayaknya nih. Smash, das ke Pastor John. Ayo. Bener. Pastor John pernah sama Tony Gunawan kayak begitu. Ayo kok lagi. Di smash 5 kali, ayo kok lagi. Pastor John-nya juga udah ngos-ngosan, gak jadi, udah drop. Nah, kenapa? Karena posisi. Kalau posisinya susah, Tony Gunawan pun bisa Anda kalahkan. Siapa yang hafal 1 Tesalonika 5 ayat 18? Nah, nggak hafal, siapa yang mau menerima janji firman Tuhan harus bergaul dengan firman. Nah, Pastor Narto hafal. Ayo kita baca sama-sama ya, yang keras ya. 3, 2, 1. Bersukacitalah. Kita ulang lagi. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Katakan bagi saya. Amin. Ada amin? Nah, ini kalau kita ngomong tentang living on purpose, kalau kita mau mengerti rencana Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Betul? Nggak bisa dong kita mau hidup di dalam tujuan ilahi tanpa mengerti kehendak Tuhan itu apa. Ini simple aja. Yang ini adalah posisi hati saudara. Kelihatannya yang susah Anda sudah tahu. Saya kasih yang gampang-gampang. Sama seperti saya itu. Dion, Pastor John ya, Pak Denny ngomongnya begitu bertahun-tahun. Asal bola di sini aja Dion gitu. Iya Pak, kok nggak nyambung? Maksudnya gimana ya? Tapi bolanya setiap kali di sini. Pastor John bilang, Dion karena kamu footworknya salah. Jadi kamu harus cepat. Nah, kok Aming footworknya bagus itu. Nah, ini adalah posisikan diri Anda. Ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah satu apa maunya? Tuhan bilang di dalam firman ini supaya kita bersuka cita. Pantesan. Dari tadi ya? Enggak kok, bener kok. Berarti ini ada glitch.
Karena ini memang saya mau ngomongin yang ini. Oke, ada 3 kata yang saya buat huruf besar, saudara. Senantiasa, apalagi? Tetaplah, dan dalam segala hal. Artinya apa? Selalu. Artinya konsisten. Gampang nggak konsisten bersukacita? Ada yang hebat ya. Gampang. Coba besok diinjek kakinya sama siapa? Bersukacita. Dulu saya pernah waktu SD lagi di sekolah gitu, ada enak aja mobil lewat ngelindes kaki saya. Coba bersukacita saudara-saudara. Nah ini tapi firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Betul Anda, bersukacita itu dalam segala hal itu bisa, tapi bukan sesuatu yang isi. Kayak tadi, itu sesuatu bukan yang natural. Kita harus belajar, kita harus berubah. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Gampang apa susah? Kalau Anda lagi mendapat masalah, Anda masih bisa nggak mengucap syukur? Bisa nggak? Kita akan lanjutkan ya. Saya mau kesaksian sedikit waktu saya kuliah. Saya pikir kehendak Tuhan, kalau kita ngomong tentang kehendak Tuhan itu dulu saya pikirnya keren gitu. Dulu padahal saya nggak pernah kepikiran mau jadi pastor. Tapi saya ngelihat waktu zaman dulu Benny Hinn. Wih, dia bisa niup orang. Terus pakai jubahnya atau tumpang tangan orang tumbang gitu ya. Jadi waktu itu saya pikir rencana Tuhan itu dipakai Tuhan itu. Kalau saya tumpang tangan orang tuh, wah nangis, jatuh dan sebagainya. Ini bayangin saya masih baru lahir baru. Terus semua orang-orangnya kayak saya modelnya. Jadi kita latihan gitu. Wih ini jatuh nggak? Oh nggak jatuh loh. Waktu itu saya didoain sama salah satu yang lebih senior daripada saya. Waktu during retreat ya. Saya ditumpang tangan. Nggak kerasa apa-apa saudara. Tapi dia langsung ikut jatuh sama saya. Jadi saya jatuh di bawah. Gara-gara saya sopan ya saya nggak bilang kok tadi sebenarnya saya nggak jatuh gitu ya. Tapi ya udah, tapi pikirannya tuh dipakai Tuhan itu hanya sempit di dalam apa yang terjadi di altar, saudara. Kita sudah belajar di tempat ini, saya percaya bahwa dimanapun Tuhan tempatkan, apakah di bisnis, apakah di dalam government, apakah di dalam entertainment, apakah di dalam science, dan sebagainya. Banyak hal Tuhan pakai kita, Tuhan bisa pakai kita, saudara. Nggak harus modelnya yang seperti itu, nggak harus jadi pastor. Enggak, saudara. Nah, jadi living on purpose itu bukan sekedar membuat orang itu wah nangis dan sebagainya, menjadi pendeta atau buka gereja. Bukan. Ada beberapa dari Anda yang mungkin Tuhan punya panggilan. Anda jawab panggilan itu sama seperti Pastor Paul dan saya dan pastor-pastor yang lain. Tapi kalau Tuhan panggil ada di bisnis, jawab panggilan Tuhan di tempat itu. Amin. Nah, yang kedua, yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Nanti kita akan gabung ya, bersukacita dan mengucap syukur. Tapi sekarang dikatakan nomor ayat 17, tetaplah berdoa. Kenapa kira-kira Tuhan senang atau mengajarkan kita itu berdoa? Anda tahu? Pikir sebentar. Kenapa Tuhan senang orang yang berdoa? Kenapa Tuhan meminta kita berdoa? Anda tahu? Apa? Hubungan. Iya. Berdoa kan komunikasi ya. Tapi seringkali doa kita adalah meminta kan? Nah kalau gitu kenapa Tuhan senang juga Anda meminta? Karena doa adalah tanda bahwa Anda itu rendah hati, saudara. Saya akan jelaskan ya. Melalui doa Anda berkata kepada Tuhan, aku itu perlu Engkau. Aku itu memang mungkin bisa ini ujian. Aku ini mungkin pinter, tapi aku sadar Tuhan bahwa Engkau itu tujuanmu itu lebih luar biasa. Saya nggak bisa dengan kuat gagah saya ini melakukan apa yang Kau mau. Atau, oh Tuhan aku ini nggak ngerti semuanya. Berikan aku hikmat. Artinya apa? Kita merendahkan diri. Kita itu sadar limitasi kita. Walaupun Anda sudah diberkati,
Anda sudah kaya, Anda sudah berhasil, Anda punya usaha. Kalau Anda itu hidupan doanya, tetaplah berdoa. Berarti Anda punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Aku perlu tuntunanmu Tuhan. Nah ini orang yang apa yang dikatakan sebaliknya. Kalau kita tidak suka berdoa, itu orang yang mengandalkan diri sendiri. Mereka pikir ini gampang, gue pasti bisa. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya di tempat ini ya. Oh pasti saya bisa. Oh ini stok nih, pasti ini. Nah, siapa yang udah pernah gitu, pasti ini tiba-tiba investment atau apa, atau ujian. Wah, I already studied. Definitely I'm gonna ace it. And then suddenly nggak ace ya. Apa yang Tuhan katakan? Firman Tuhan mengatakan di Yakobus 4 ayat 6b, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan Anda bilang Anda rendah hati di hadapan Tuhan kalau Anda tidak pernah berdoa. Karena apa? Anda nggak butuh Tuhan. Tapi orang yang butuh Tuhan, sadar limitasinya, adalah orang yang senantiasa berdoa. Tetaplah berdoa. Ada amin? Nah, jadi siapa yang sadar di tempat ini kita harus lebih banyak berdoa? Pastor Paul sudah katakan tadi saudara, kita ada night of prayer. Posisikan diri Anda untuk berdoa. So unless Anda pergi keluar kota, kalau Anda bisa meluangkan waktu, luangkan, berikan yang terbaik saudara-saudara. Ini akhir tahun, kalau kita merendahkan diri kita berkata Tuhan, lihat 2024 ini. Kalau Anda diberkati, ini adalah kebaikanmu. Tuhan berkenan. Dan Anda berdoa buat 2025 kan? Tuhan, dengan uang yang aku punya, aku gak bisa menjamin masa depanku. Tapi Engkau yang menjanjikan, so saya datang untuk memberikan 2025 yang awal ini kepada Tuhan. Itu berarti apa? Anda rendah hati. Saat Anda rendah hati, Tuhan akan tinggikan Anda. Ada amin? Amin. Nah, kita langsung ya, kelewat. Bagaimana kita pastor bisa mengucap syukur dalam segala hal, bersuka cita senantiasa kalau jawaban doanya belum terjadi? Ada yang seperti itu? Siapa di sini yang jangan angkat tanganmu, tapi mungkin Anda dan saya ada yang sedang mengalami tantangan, saudara. Bagaimana caranya di dalam tantangan yang belum beres ini, dibilang dalam segala hal, berarti tantangan yang belum beres, kita harus bisa mengucap syukur juga. Gimana caranya? Kita akan belajar bukan daripada siapa-siapa kecuali dari Yesus, saudara. Markus pasal 8. Dikatakan demikian, pada waktu itu ada pula orang banyak. Jadi ini ceritanya mirip sama yang 5 roti 2 ikan. Tapi ini bukan. Ini 7 roti dan beberapa ikan. Bukan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan ada berapa orang? 5.000 laki-laki ya. Nah ini 4.000 laki-laki. Kita akan belajar bersama-sama. Pada waktu itu ada pula banyak di situ yang besar. Kok jadi nggak bisa baca? Saya ulang ya. Pada waktu itu ada pula banyak orang di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang itu duduk dan sebagainya. Kita tahu ceritanya, akhirnya sisanya 7 bakul, saudara-saudara. 4.000 laki-laki, saudara-saudara. Nah sekarang kita akan langsung telah. Yang pertama ini dikatakan orang-orang ini sudah 3 hari ikut Yesus.
Zaman dulu orang berpergian dengan bekal, saudara-saudara. Tapi karena 3 hari mereka mendengar Yesus, melihat mujizat. Mereka ini dilayani oleh Tuhan Yesus. Mereka itu mau dekat terus sama Tuhan, bekalnya habis, saudara-saudara. Mereka tidak punya makanan lagi. Nah, lalu itu masalah pertama. Masalah pertama adalah ada 4.000 orang, tapi yang mereka punya udah gak ada, saudara-saudara. Yang kedua ya, murid-muridnya menjawab, di tempat sunyi ini bagaimana bisa beli di mana? Artinya apa? Di tempat yang dimana kalaupun punya uang, susah belinya, saudara. Karena gak ada yang jual. Yang ketiga, ada berapa roti padamu? Jawab Yesus 7. Coba kita belajar matematika. Yesus punya murid berapa? 12. Sama Yesus ada? Artinya buat Yesus sendiri pun gak cukup, saudara-saudara. Boro-boro 4.000 orang. Buat sendiri pun gak cukup. Nah jadi sebelum kita, itu mah gampang. Karena apa? Itu Yesus. Pasti dia melakukan dibilang batu menjadi roti. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah merubah batu jadi roti? Ada amin? Dia nggak pernah, saudara. Dia mentaatkan dirinya apa yang Tuhan sediakan. Dia menggantungkan dirinya pada Tuhan dan pada Roh Kudus, pada Bapa di surga dan pada Roh Kudus, saudara-saudara. Dia nggak pernah seperti yang Lucifer bilang, kalau kamu ini ubah jadi roti batu ini. Dia nggak pernah. Nah, tapi dia melakukan apa yang Roh Kudus arahkan dia lakukan. Dia mengerti purpose-nya, saudara. Nah, ada berapa roti? Again, roti itu nggak cukup. Nah, satu hal yang Anda dan saya, siapa Anda dan saya di tempat ini? Apakah ada Anda yang merasa resource Anda? Tadi kan ceritanya, 2024 siapa yang diberkati, siapa yang ini? Anda berkata, ya kayaknya saya diberkati. Tapi ada hal-hal yang sekarang saya rasa tuh nggak cukup. Siapa di tempat ini? Nggak usah angkat tanganmu. Coba pikirkan. Ini untuk sendiri aja nggak cukup, apalagi untuk rencana Tuhan yang 4.000 orang ini gimana? Buat sendiri aja nggak cukup. Nah, ini yang penting, saudara. Ini yang luar biasa. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Ini luar biasa, saudara. Kenapa? Ini adalah prophetic message buat Anda dan saya pagi ini. Kalau Anda saat ini di tengah kondisi di mana Anda merasa, aduh Tuhan gimana 2025 ini? Saya gimana, kelihatannya ada banyak sekali kebutuhan. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa memenuhinya. Atau Anda mungkin seperti yang di padang belantara. Mungkin Anda punya uangnya, tapi Anda tahu yang Anda perlukan tidak ada yang jual. Apakah itu kesembuhan? Apakah itu hal-hal tertentu yang cuma Anda yang tahu? Bahwa nggak bisa beli di padang belantara, saudara. Di tempat sunyi itu Anda nggak bisa beli. Tapi pagi ini firman profetik untuk Anda dan saya adalah Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus peduli itu yang paling penting, saudara. Yesus buat makanan diri sendirinya aja juga nggak ada. Tapi kalau dia peduli, beres, saudara. So, buat Anda dan saya, mungkin imigrasi itu nggak bisa beli. Anda punya $1 juta juga nggak bisa beli. Apa $10 juta? Tetap nggak bisa beli, saudara. $1 juta nggak bisa beli. Itu perlu mujizat daripada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus akhirnya lakukan mujizatnya, betul? Tapi sekali lagi kita belajar bagaimana prosesnya. Apa yang Anda dan saya harus lakukan? Apa yang Yesus lakukan, saudara? Gampang. Waktu dia mengucap syukur, rotinya sudah ada 7 bakul atau 70 bakul atau belum, saudara-saudara? Waktu dia mengucap syukur, itu masih 7 roti, saudara. Kita dibilang, kenapa kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal? Karena apa? Karena kita mengenal hati Bapa. Dia itu tadi lagunya, aduh profetik sekali, semuanya tentang
cocok dengan yang pesan yang mau saya sampaikan, di mana Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bukan gara-gara hal-hal baik yang dia lakukan. Tuhan melakukan hal-hal yang baik karena dia itu adalah personifikasi kebaikan Tuhan. Dia itu adalah baik, saudara. Kalau kita aja anak perlu kita kasih, dia bilang kamu jahat, nanti ayatnya ada ya. Tapi intinya adalah, ayo saudara, kenapa kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal? Karena Anda tahu Bapa Anda peduli dan dia itu baik. Katakan kepada tetanggamu, Tuhan Yesus mengasihi saya. Amin. Nah, kenapa? Jelas ya, udah jelas ya kenapa kita bisa mengucap syukur sebelum kejadiannya. Karena itu, Anda tahu nggak? Yesus juga melakukan. Tuhan Yesus tuh memberikan contoh, saudara-saudara. Dia dan Bapa adalah satu. Amin. Dia nggak perlu dibaptis. Dia nggak perlu memberikan contoh banyak hal, tapi dia memberikan semuanya itu supaya apa? Supaya ada dan saya ikut. Ya, contohnya itu kita harus berjalan. Dia kan sama Bapa satu. Memang I think memang personality Tuhan itu adalah dia mengucap, dia itu tahu budi, tahu kebaikan. Jadi kalau walaupun dia dan Bapa satu, dia mengucap syukur atas sesuatu yang kelihatannya itu limited, saudara. Tapi Anda tahu nggak? Yesus selalu multiplikasi dari apa yang Anda sudah terima. Nggak ada tuh yang tiba-tiba datang dari langit gitu ya. Mujizat-mujizat coba Anda lihat. Air menjadi, ada airnya dulu kan. 5 roti 2 ikan jadi banyak. 7 roti menjadi banyak. Musa dikatakan apa yang ada di tanganmu, betul? Nah, jadi kalau Anda nggak belajar memberkati apa yang ada di tangan Anda, jangan harap Anda lihat multiplikasi di dalam hidup Anda. So, saat ini minggu kapan ya? Ada yang bilang comparison gitu ya. Kelihatannya mungkin Gerrit ngomong di English service. Intinya begini, kalau Anda lihat 7 roti di tangan Anda, ya nggak cukup untuk ngasih makan keluarga Anda yang 14, 13. Dan membandingkan orang lain, wah dia punya 20. Kenapa Tuhan dia 20? 20 juga kurang, nggak kenyang saudara. Jadi jangan compare. Belajar mengucap syukur dan belajar mengenal hati Bapa. Jadi doa kita berubah. Tadinya berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, masa Tuhan, oh dan sebagainya. Jadi kita bisa berdoa dengan kayak menjerit gitu ya. Itu bukannya salah sih. Tapi kalau Anda punya revelation yang dekat tentang hati Bapa, Anda akan tahu Bapa. Kita akan belajar ya. Saya akan bacakan ini. Langsung aja saya cepat, saya loncat. Mana ini? Pas dicari kok nggak ada. Tapi intinya begini. Yesus berdoa sebelum perjamuan malam terakhir. Dia mengucap syukur. Dia membagi-bagikan roti. Dia yang akan jadi rotinya saudara. Dia mengucap syukur. Tahukah Anda, pada saat Lazarus itu mau dibangkitkan, Yesus juga berdoa. Dia berdoanya apa? Aku mengucap syukur karena Engkau mendengar aku, Bapa. Dia mengucap syukur karena apa? Saya mengucap syukur Tuhan karena Lazarus mati. Bukan. Saya mengucap syukur karena Engkau mendengar doaku. Atau mungkin aku mengucap syukur karena Engkau punya rencana yang baik di tengah kekurangan aku ini. Amin. Nah, jadi doa kita harus berubah. Adanya iman yang baru. Mengucap syukur itu perlu iman, saudara. Betul? Iman itu tidak bisa tanpa pengenalan yang benar akan Kristus. Akan Bapa di surga, hatinya itu apa? Kalau enggak, kenapa Tuhan? Kenapa saya enggak dapat ini? Kenapa saya gagal di sini? Yusuf juga gagal berkali-kali, saudara. Ternyata kegagalan itu adalah batu loncatan untuk dia bahkan bisa naik. So, kegagalan Anda hari ini kalau Anda terima dengan visi ilahi daripada Tuhan, Anda akan maju. Ada amin? Oke. Wow, waktunya sudah mepet. Bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh kliknya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik ya.
Tuhan itu baik memang. Tadi kita sudah baca, saya sudah sampaikan secara cepat Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ayo catat. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi bisa. Nah ini, ayo kita baca semuanya ya. Ayatnya 3, 2, 1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lebih keras, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ada amin? Siapa yang imannya dibangkitkan? Jadi Anda mengerti ini, Yesus itu diberikan, anak yang tunggal diberikan. Firman ini mengatakan, apalagi yang Tuhan gak bisa kasih buat Anda. Yang paling berharga di surga dan di bumi sudah diberikan buat Anda dan saya. Sekarang kita harus memposisikan diri kita, saudara. Kita harus berubah mindsetnya. Saat Anda mengalami cobaan, Anda masih punya sukacita. Karena apa? Masa depanku di tangan Tuhan. Mujizat. Ayub. Kelihatannya gak mungkin. Udah mati aja lu gitu kan. Istrinya bilang begitu kan. Kenyataannya Tuhan bisa pulihkan dan restorasi berlipat kali ganda. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin, saudara-saudara, boleh saya minta tim musik? Saudaraku, setelah Yesus mengucap syukur, dia membagikan kepada murid-muridnya. Memberikan kepada murid-muridnya. Kalau yang pertama pesan yang saya percaya Tuhan mau saya sampaikan adalah dia benar-benar mengasihi Anda. Kalau Anda mengalami cobaan, mengalami tantangan, percayalah Tuhan itu mampu, saudara. Tuhan itu mampu. Anda sudah pernah dengar cerita Kolonel Sanders. Dia bangkrutnya tuh berkali-kali. Kalau nggak salah umurnya 70 atau berapa baru dia sukses, saudara-saudara. Kok bisa? Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau bangun, saudara. Saya berdoa Anda nggak perlu jadi kayak Kolonel Sanders. Begitu tua baru sukses. Nurut, saudara, di dalam prosesnya Tuhan. Ada amin? Nah, ini yang selanjutnya setelah mengucap syukur, dia memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Ini saya percaya pesan profetik yang kedua buat setiap kita adalah orang yang sudah ikut Tuhan, tapi fokusnya masih kepada diri sendiri. Saudaraku, kalau kita fokusnya kepada dulu, Anda mengerti nggak ini? Jadi yang saya pikirkan ya, Yesus itu memecah-mecah lalu membagikan kepada murid-muridnya. Saya percaya bahwa sebenarnya mujizat itu terjadi di tangan murid-muridnya, saudara. Bayangkan ada 4.000 orang. Apakah Yesus terus capek memecah-mecahkan roti terus? Coba kita lihat polanya Yesus. Setiap kali dia tumpang tangan, dia berikan kuasa muridnya, pergilah, lakukan apa yang aku lakukan. Kira-kira di dalam 5.000 dan 4.000 cerita tentang 5 roti 2 ikan 7 roti ini, kira-kira Yesus yang akan sibuk supaya dia kelihatan? Saya rasa tidak, saudara. Sama seperti Yesus telah mengutus murid-muridnya itu, saudara. Dia berikan kuasa, dia nggak problem. Malah dia mau murid-muridnya itu melakukan apa yang dia lakukan. Nah, sekarang pesan profetik yang kedua adalah Anda dan saya dipanggil untuk menjadi saluran berkat, saudara. Kalau Anda mau mengalami mujizat, sekarang sudah waktunya. Kehidupan doamu tidak hanya kebutuhan dirimu sendiri, saudara-saudara. Lihat, mujizat dan impact yang besar ini, purpose-nya Tuhan itu terjadi saat kita itu mengerti berkat yang sampai ke tempat kita ini, kita channel untuk tujuannya Tuhan, saudara-saudara. Oh, rabasyakarabasa, dikatakan Yesus berkata, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, saya sekarang mau tantang saudara-saudara, om, tante, saudara-saudara yang saya hormati, ceritakanlah apa artinya ini membagikan. Gak harus financial saja saudara. Om, tante yang mungkin sudah lebih tua, Anda punya cucu, ceritakan perjalanan imanmu kepada anak cucumu. Jangan Anda melewatkan waktu ini. Oh, kayaknya ceritanya saya enggak terlalu kayak hamba Tuhan si ini. No, cerita about your life. Bagaimana Tuhan menyelamatkan engkau, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan memberkati engkau. Ayo. Oh, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, saudaraku. Kita tinggal di Amerika, kita harus belajar bahasa Inggris. Tapi seandainya kita masih nggak lancar, saudara-saudara, tidak ada alasan. Belajar, nanti bisa minta Cun-Cun, itu dia ahli komputer, bisa install app-nya, saudara. Suruh terjemahkan, saudara-saudara. Jangan Anda miss opportunity untuk menjadi murid Yesus, menyampaikan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya tutup dengan Mazmur 77 ayat 11. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ada amin? Kalau Anda tidak terlibat pelayanan, Anda mau bertumbuh di tahun 2025, layani orang lain. Kalau Anda tidak melayani, Anda tidak bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri. Boleh saya undang Pastor Paul untuk memberikan doa berkat untuk setiap kita memasuki tahun yang baru dan tutup tahun 2024. Apa yang disampaikan pagi hari ini, saudara, kita perlu posisi yang memposisikan diri kita untuk bisa mengalami tujuan ilahi. Amin, saudara. Kalau Anda nggak memposisikan diri dengan baik, bukan hanya Anda yang nggak bisa mengalami tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, tapi Anda juga bisa menyakiti orang lain karena posisinya salah. Bicara mengenai badminton tadi, saya ingat saudara, waktu college, saya main badminton dengan roommate saya, sekarang jadi pastor di San Francisco. Saya main badminton, posisi saya salah. Karena posisi saya salah, saya bukan pukul bola, saya pukul kepala dia, saudara. Jadi waktu saya smash, saudara, terus keluar bahasa Jawanya, kamu nyemes kepalaku, katanya. Jadi kalau kita nggak mau memposisikan diri kita, bukan hanya kita yang rugi, kita bisa merugikan orang lain. Amin. Kita doa ya. Saya siapkan doa ini waktu saya berdoa. Jadi sebelum saya berdoa, saya sudah berdoa sebetulnya. Isn't God good? Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Ayo saudara kita berdoa. Saya mau supaya saudara tahu bahwa waktu kita mengatakan kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar bertepuk tangan, bukan hanya sekedar mengangkat tangan, bukan hanya sekedar berlutut. Tapi menyembah Tuhan adalah deklarasi yang kita ucapkan dari dalam lubuk hati kita mengenai kebaikannya Tuhan.
mengenai kebaikannya Bapa Surgawi. Tuhan, mari saudara kita mengucap syukur. Apa yang sudah dikatakan tadi saudara, saya sudah doakan kemarin malam saudara. Kita mengucap syukur, mengucap syukur ya Tuhan apa yang Engkau sudah lakukan di tengah-tengah kami. Mengucap syukur apa yang Engkau akan lakukan kepada kami. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk terobosan. Mengucap syukur untuk kesembuhan. Ayo saudara, bukan saya yang berdoa ini saudara. Saya berdoa bersama-sama dengan Anda. Anda setuju. Anda dengan tegas, dengan setuju mengatakan amin. Anda dengan setuju mengatakan ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Engkau membebaskan saya. Terima kasih saya mengalami surga yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan. Ayo saudara, biar mengalir terus kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang datang di kebaktian hari ini maupun yang menonton, yang join melalui broadcast ini ya Tuhan. Aku berdoa setiap pribadi dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda berada, saat ini aku mengambil otoritas ilahi dan dengan dominion yang Tuhan berikan kepada saya, dengan kuasa ilahi. Saat ini aku melawan segala roh-roh jahat di udara yang mengikat anak-anak Tuhan, yang menghalangi anak-anak Tuhan, yang sudah menutup setiap opportunity, kesempatan. Ada saudara yang saat ini karena posisinya keliru, kesempatannya tertutup, Anda terlambat, dan saat ini Tuhan Kau berikan kesempatan yang baru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mematahkan segala siasat iblis, aku ikat segala siasat iblis, dan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini hamba-Mu berdoa, saat ini aku berdoa. Oh Tuhan Yesus, saya mengangkat saudara dari segala yang dilakukan oleh roh jahat dan menempatkan saudara di rencana dan tujuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk saudara. Semua pintu-pintu yang tertutup, Tuhan Kau buka. Engkau buka. Aku perintahkan terbuka. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, surga terbuka. Aku berdoa setiap penyakit yang ada dalam tubuh saudara, apapun itu, mungkin tumor, mungkin kanker, mungkin keadaan mengenai darah saudara, kondisi apapun, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Kesembuhan ilahi mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami siap. Kami mau menyambut tahun yang baru dengan pengucapan syukur, dengan pengharapan, dengan iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kembali kami semua di sini ya Tuhan nanti malam tahun baru. Tanggal 31 kami berdoa bersama-sama, merendahkan diri di hadapan-Mu, menyambut tahun yang baru, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucap terima kasih kepada Tuhan. Tapi saya dan pastoral team mau mengucapkan terima kasih untuk semua saudara. Semua pelayanan Anda, dukungan Anda, doa Anda, pengorbanan Anda, pemberian Anda. Saya atas nama seluruh pastoral staff, pastoral team, thank you. Terima kasih. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Amin. Amin.